Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nurdina dan Salma kali ini akan mengajak teman-teman untuk melakukan praktikum terkait tentang simbiosis parasitisme. Nah, sebelumnya teman-teman tahu tidak sih apa itu simbiosis parasitisme? Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang merugikan salah satu pihak dan pihak lain diuntungkan. Dalam simbiosis ini, makhluk hidup yang mendapatkan keuntungan itu disebut dengan parasit, sementara yang mendapatkan kerugian adalah sang inang. Nah, sebelum memulai praktikum, ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama adalah alat tulis dan lembar pengamatan, dan yang kedua adalah lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengamatan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan dan pergilah ke lingkungan sekitar tempat tinggal. Yang kedua, cobalah identifikasi beberapa simbiosis parasitisme yang terjadi dan setidaknya temukan 5 hubungan yang terjadi. Ketiga, tuliskan hasil identifikasi pada lembar kerja dan cobalah analisis makhluk hidup mana yang dirugikan dan diuntungkan. 4. Jenis keuntungan dan kerugian apa yang terjadi pada hubungan simbiosis tersebut. Kelima, tuangkan hasilnya dengan melengkapi tabel pengamatan. Simbiosis parasitisme pertama adalah kutu dan kucing. Kutu mendapatkan makanan dengan menghisap darah makhluk hidup seperti kucing. Keuntungan yang didapatkannya adalah makanan dan tempat tinggal. Sementara hewan yang ditempati akan mengalami kerugian berupa rasa gatal pada kulit kucing. Hubungan simbiosis parasitisme yang berikutnya adalah nyamuk dan manusia. Nyamuk merugikan manusia karena nyamuk menghisap darah manusia. Manusia dirugikan karena nyamuk menghisap darahnya dan menimbulkan gatal pada kulit serta dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya yang dapat mengancam kehidupan manusia. Simbiosis parasitisme yang berikutnya adalah benalu dan pohon sirsak. Benalu hidup di pohon sirsak akan mendapatkan makanan dan perlindungan dari pohon sirsak tersebut. Sedangkan pohon sirsak mendapatkan kerugian karena sari makanannya diambil oleh tanaman benalu yang hidup di tubuhnya. Pohon sirsak menjadi layu dan tidak sehat karena kekurangan sari makanan. Berikutnya adalah hubungan simbiosis parasitisme antara kutu busuk dan manusia. Kutu busuk pada manusia biasa ditemukan di alas tidur maupun rambut kepala. Adanya kutu busuk akan membuat rasa gatal dan rasa tidak nyaman. Keuntungan didapatkan oleh kutu busuk karena mendapatkan makanan berupa darah dan tempat tinggal di sekeliling kita. Kutu busuk dapat menggigit inangnya beberapa kali, sama halnya dengan kutu. Uniknya, mereka menyuntikkan inangnya dengan semacam anestesi. Kutu busuk juga dapat memicu reaksi alergi serius dan anafilaksis yang perlu segera ditangani. Simbiosis parasitisme berikutnya adalah kutu putih dan pohon cabai. Kutu putih mendapatkan keuntungan karena mendapatkan tempat tinggal, sedangkan pohon cabai mendapatkan kerugian karena kutu putih menyebabkan pertumbuhan tanaman pohon cabai merana dan bunga maupun buahnya menjadi rontok. Kesimpulan dari praktikum kami adalah kelima hewan dan tumbuhan di atas adalah contoh dari simbiosis parasitisme, di mana ada makhluk hidup yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Berikut adalah tabel pengamatan yang telah kami lakukan. Nah, itulah praktikum terkait simbiosis parasitisme dari kelompok 2. Terima kasih dan sampai jumpa pada praktikum